pemirsa, selamat berjumpa bersama saya Balkis Hijrah dalam program TVR eSport. Hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat bagaimana olahraga yang mengandalkan teknologi digital, yaitu eSport. eSport ini merupakan olahraga adu ketangkasan di dunia maya melalui video games yang saat ini popularitasnya sangat tinggi di kalangan masyarakat, terutama di generasi muda. Bagaimana eSport ini dipertandingkan? Berikut liputannya. Pengguna internet di Indonesia terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Dari data APJII, 204,7 juta atau 77% masyarakat Indonesia menggunakan internet pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat dibandingkan sebelum pandemi yang hanya 175 juta pengguna. Perkembangan teknologi membawa dampak positif dari segala lini, termasuk membuka peluang baru di dunia olahraga. Kini olahraga telah berinovasi ke dunia maya dengan hadirnya electronic sport atau e-sport. E-sport merupakan olahraga yang berkaitan erat dengan teknologi digital yang diakses menggunakan smartphone, laptop, ataupun komputer. Fenomena bermain game elektronik menggunakan smartphone tentu kerap ditemukan di masyarakat untuk mengisi waktu luang dalam kegiatan sehari-hari. Namun siapa sangka, hobi bermain game ternyata dapat membawa pemainnya meraih medali emas di dunia nyata. Budaya e-sport pertama kali berkembang dari sebuah kompetisi game. Menariknya, kompetisi game ini bahkan sudah ada sejak lama, tepatnya pada tahun 1972. Di masa itu, komputer masih amat jarang, tidak ada internet, dan belum banyak judul video game. Kelahiran internet pada tahun 1983 membuka akses game online semakin meluas hingga ke seluruh penjuru dunia. Di Indonesia, teknologi internet mulai marak penggunaannya pada tahun 1995. Menjamurnya warnet pada era 90-an hingga 2000-an menjadi gerbang awal merebaknya game online di Indonesia. Orang-orang mulai menggelar kompetisi game online di warnet. Dua game pertama yang dipertandingkan adalah Quake 2 dan StarCraft. Perkembangan e-sport di Indonesia berjalan naik turun, lantaran banyaknya game online baru bermunculan yang belum tentu termasuk kategori e-sport. Namun, e-sport tetap menemukan jalannya untuk berkembang pesat, hingga tim e-sport Indonesia berhasil berprestasi di skala nasional maupun internasional. Penetapan e-sport sebagai salah satu cabang olahraga cabur disepakati Lembaga Olahraga Olimpiade Asia atau OCA pada tahun 2017. Indonesia yang pernah beberapa kali tertinggal dalam menerima perkembangan teknologi, termasuk game online, justru mendapat kesempatan menjadi tempat lahirnya sejarah baru bagi e-sport dunia. Dengan resminya e-sport menjadi cabur di Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta dan Palembang.
Atlet e-sport di Indonesia terhimpun dalam Indonesia E-Sport Association atau IESPA yang menginduk di bawah organisasi Komite Olahraga Masyarakat Indonesia serta bernaung pada organisasi induk cabang olahraga e-sport yakni PBLSI. IESPA menyadari bahwa potensi perkembangan e-sport di Indonesia cukup besar karena Indonesia merupakan pasar game terbesar di Asia Tenggara. Hal itu membuat IESPA bertekad mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berprestasi dan disegani dalam bidang e-sport di mata internasional. Mereka berjuang untuk membalikan citra game yang negatif menjadi positif dengan sebuah prestasi. Kita sudah pernah mengikuti Asian Games, SEA Games, juga pernah mengikuti kejuaraan dunia khususnya PUBG dan ML, Mobile Legends dan PUBG itu pernah juara dunia. Dan kemarin terakhir yang kita pimpin di SEA Games Vietnam 2021 itu adalah mendapatkan emas 2 emas medali, 3 perak dan 1 perunggu. Dan itu prestasi yang luar biasa karena pertama kali cabang olahraga e-sport mendapat medali emas. Harapan kedepannya semua stakeholder e-sport di Indonesia kompak, solid, sama-sama mempunyai visi yang sama, membesarkan e-sport di Indonesia menjadi kiblat dari negara-negara lainnya untuk industri game, khususnya kita hari ini dan ke depan adalah masa-masa transformasi digital. Jadi dari mulai bidang ekonomi dan olahraganya di dunia digital ini harus dikembangkan. Nah, ini bagaimana caranya dari mulai sosialisasi dan edukasi dari pendidikan dini, usia dini sampai dengan di kampus, kita juga sudah mulai banyak program yang memang fokusnya ke pengembangan transformasi digital ataupun e-sports. E-sport dapat masuk dalam dunia olahraga karena ada dalam kategori olahraga yang melibatkan motorik halus layaknya permainan catur dan bridge. Sementara olahraga pada umumnya merupakan aktivitas olahraga yang banyak melibatkan motorik kasar. Meski sering dianggap remeh, kemampuan atlet e-sport juga diasah bak profesional melalui pelatihan khusus. Perbedaan atlet e-sport dan seorang gamer terletak pada pelatihan fisik dan stamina agar kuat bertanding layaknya atlet olahraga lain. Kemampuan fisiknya juga diiringi dengan kemampuan intelektual dan logika yang juga baik untuk mengatur strategi dalam pertandingan. Atlet profesional e-sport membutuhkan banyak konsentrasi, dedikasi, praktik, persiapan mental, dan stamina. Pemirsa, industri e-sport di Indonesia terus bertumbuh, termasuk di Sumatera Selatan, sehingga membuka peluang berkarir dalam dunia profesional. Tak hanya sekedar bermain, atlet e-sport ini juga harus memiliki kemampuan seperti tingkat konsentrasi yang tinggi, kecepatan, dan juga pengaturan strategi yang baik agar menang dalam setiap kompetisi. Beragam jenis game dipertandingkan dalam kompetisi e-sport. Salah satu landasan dalam pemilihan game untuk kompetisi e-sport oleh PBESI berdasarkan genre terpopuler di Indonesia. Seperti dalam Festival Olahraga Rekreasi Nasional ke-6 yang diselenggarakan di Palembang, Sumatera Selatan, terdapat 4 jenis game yang dipertandingkan dalam cabur e-sport, yakni PUBG Mobile, Mobile Legends Bang Bang, Clash Royale, dan eFootball PES 2022. Game-game ini sudah rutin masuk dalam divisi game yang dipertandingkan dalam turnamen e-sport di tingkat nasional maupun internasional. PlayerUnknown's Battlegrounds atau PUBG Mobile merupakan game bergenre Battle Royale. Dalam game ini, sekitar 100 pemain bersaing satu sama lain untuk bertahan dalam pertarungan.
Pemenang dari game ini ialah pemain yang hingga akhir dapat bertahan. Adapun Mobile Legends Bang Bang merupakan permainan yang dimainkan secara berkelompok untuk bertahan di area pertarungan. Dalam satu kelompok terdapat beragam peran yang dimainkan, sehingga dituntut kerja sama tim yang baik agar dapat memenangkan pertandingan. Sementara, Clash Royale bukan game yang membutuhkan kecepatan, tetapi strategi yang kuat untuk mengalahkan lawan. Tujuan utama permainan ini adalah menghancurkan Crown Towers lawan dan mempertahankan Crown Towers sendiri. Kemudian eFootball PES dalam e-sport layaknya pertandingan bola dalam dunia nyata yang diselenggarakan di dunia maya. Bagaimana kita melihat sebuah serangan balik cepat dilakukan terbuka Lewandowski. Buaya nyari kutu. Kalau bisa dua, kenapa harus 1 dan 2? Kali ini skor untuk pemuda asal Lampung, Elga Cahaya Putra. Buaya cari kenapa harus satu kiper Chelsea namanya Kepa. Kalau untuk pengalaman ya bukan kali ini aja sih. Sebelumnya udah pernah main juga di kompetisi-kompetisi lain. Dan kemarin tuh di PON Papua. Kalau untuk tips and trick dari saya ya mainnya sabar aja sih dan main yang pasti. Banyak latihan segala macam. Ada strategi khusus nggak untuk menghadapi pertandingan? Itu sudah pasti ada. Apakah yang ditargetkan nantinya? Pastinya menang lah Kak. Untuk Aceh baru pertama kali ya Kak? Ya. Berapa banyak Kak dari Aceh? 5 orang. E-sport adalah olahraga yang terbuka bagi semua kalangan. Hal ini dikarenakan e-sport dapat dimainkan oleh siapa saja, tak terbatas usia. Bahkan kelompok difabel juga dapat bermain e-sport. Untuk itu menjadi atlet e-sport juga harus melewati berbagai seleksi, terutama atlet e-sport yang akan berlaga di ajang internasional. PBESI membuka peluang berkarir di dunia e-sport bagi seluruh lapisan masyarakat untuk membela negara. Gorontalo masih terus berlanjut ke area belakang lokasi babak pertama ke 1 knockdown akan menjadi confirm elimination. Confirm akhirnya karena ada Kalimantan Utara yang lain di area atas. Proses seleksi dilakukan dengan mengumpulkan rekam jejak dan prestasi para atlet e-sport nasional, serta menyelenggarakan kualifikasi terbuka dan kejuaraan nasional untuk menjaring atlet terbaik di setiap divisi game.
Proses ini melibatkan 4 jalur seleksi, yakni jalur PON, jalur undangan, hingga jalur kejuaraan nasional. Para atlet dan pelatih terpilih mengikuti pemeriksaan fisik dan mental. Untuk mencetak atlet bermental juara dengan fisik bugar, asupan nutrisi juga penting diperhatikan dalam pelatihan intensif para atlet. Eksistensi olahraga digital yang semakin melejit dan didukung fasilitas serta pelatihan yang matang berhasil mengantarkan Indonesia sebagai juara dalam berbagai ajang internasional. Seperti pada awal debutnya di SEA Games 2019 di Filipina, kontingen Indonesia berhasil meraih 2 perak dan 1 perunggu. Prestasi atlet kian meningkat pada ajang SEA Games 2021 di Vietnam yang diselenggarakan Mei tahun ini. Indonesia berhasil menyabet 2 emas, 3 perak, dan 1 perunggu, sehingga berada di posisi runner-up setelah Vietnam. Wah, e-sport ini adalah olahraga yang dekat dengan generasi milenial. Mereka adalah penentu suksesnya Indonesia Bugar 2045. Nah, oleh karena itu melalui olahraga digital, mereka tidak hanya terpaku kepada games, tapi mereka juga harus membangun kebugarannya. Karena kita paham, olahraga e-sport ini kan berjam-jam duduk. Kalau tidak bugar, tidak mungkin dia menjadi juara. Nah, oleh karena itu melalui kegiatan ini, harapan saya di seluruh Indonesia, wabil khusus Sumatera Selatan, e-sport itu harus masuk ke tingkat kelurahan dan desa di Sumsel. Sehingga ini menjadi gerakan massal melalui e-sport kita mendengungkan Indonesia Bugar 2045. Ketua Umum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, Kormi, Hayono Isman mengatakan, e-sport kini telah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia, termasuk Sumatera Selatan. Merebaknya penggemar e-sport menandakan warganya bugar dan sehat. Untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dalam bidang e-sport, ia meminta olahraga digital ini dapat dikembangkan hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa, agar menjadi sebuah gerakan masyarakat berbasis digital menuju Indonesia Bugar 2045. Agak-agak terjepit, mencoba untuk ditumbangkan di tangan seorang Link, tapi masih bisa kabur. Tapi Beatrix-nya tidak bisa kemana-mana, ditumbangkan sangat cepat. 2 player dihilangkan, sementara Lord sudah dipegang oleh Sumatera Utara. Apakah ini akan menjadi satu dorongan terakhir dari Sumatera Utara? Kesabaran ini adalah kunci bagi Sumatera Utara. Mereka diarah habis-habisan, mereka mencoba untuk defense mati-matian, dan akhirnya mereka dapetin chance, mereka mendapatkan L momentum mereka untuk dapetin Lord yang sudah evolve. Kali ini sudah bergerak di area tengah. Sumatera Utara siap menggempur habis pertahanan terakhir dari Sumatera Selatan. By the Kupa udah mulai dibuka. Kali ini coba untuk maju ke depan dengan penalti zone-nya, tapi reward manipulation base-nya menjadi milik Sumatera Utara. Balik lagi, seperti yang Joji bilang, Sumatera Utara mengendalikan emosi dari Sumatera Selatan untuk memenangkan game kali ini. Wow, ini baru game pertama. Ini baru game Udah pertama. seseru itu. Mereka saling jual beli serangan, dan inilah bentuk selebrasi dari teman-teman Sumatera Utara. Pemirsa, tayangan tadi merupakan akhir perjumpaan kita pada kali ini. Sinergitas dari pemangku kepentingan sangat berpengaruh dalam memajukan industri e-sport, terutama untuk mewujudkan Indonesia Bugar pada tahun 2045. Saya Balkis Hijrah pamit undur diri, sampai berjumpa di program TVRI Sport selanjutnya.